Oke, nah objeknya ini bisa banyak ya. Jadi objek ini bisa punya fungsi khusus, dia bisa berdiri sendiri, dan juga dia bisa saling komunikasi nih antara satu objek dengan objek lainnya gitu. Oke, nah jadi contohnya di sini, misalnya kita objek yang kita amati itu misalnya adalah manusia gitu kan. Manusia ini kalau kita suruh bikin gitu kan, ibaratnya bikin suatu aplikasi, sebuah sistem informasi, nah dimana kan di sini bahwa objeknya kita bingung gitu mulai dari mana. Nah, biasanya kita langsung bisa amatin aja dari sistem informasi yang mau kita bikin itu, objek apa aja yang terlibat di dalam si sistem informasi itu. Nah, contohnya misalnya objek dari ini adalah manusia gitu. Kita perlu tahu bahwa si manusia ini punya data-data yang kita butuhin gitu, yang kita mau ada gitu. Contohnya di sini kita butuh namanya siapa, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, ataupun apapun yang kita mau gitu. Dan di sini juga si manusia ini di dalam sistem informasi ini kita mau tuh dia bisa melakukan apa gitu. Nah, di sini kita sebut sebagai metode. Nah, jadi misalnya di sini kita mau si manusia ini dia bisa bicara, bisa berjalan, bisa marah ataupun apapun. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan gitu kan bahwa di dalam objek oriented ini si objek ini udah punya atribut gitu atau kita data yaitu si tadi misalnya kita mau dia punya ada kalau di gambar misalnya punya ada bajunya, ada rambutnya, punya kulit, punya jaket, sepatu, kaki, mata gitu kan. Dimana kalau metodenya, function atau behaviornya itu dia tuh bisa berjalan, bisa berlari gitu kan, bisa belok, bisa manjat. Nah, itu baru suatu objek. Nah, kita amati lagi misalnya di sistem informasi itu ada objek apa lagi yang terkait. Nah, kita bisa deklarasiin dulu objeknya itu, nanti mungkin baru bisa kedepannya kita keterkaitan nih bahwa si manusia ini dengan objek lainnya ini punya interferensi atau punya hubungan apa, misalnya ke dalam. Mungkin itu next ya. Oke, nah contohnya si motor misalnya kan objek kedua nih. Berarti kan motor kalau kita lihat kita amati nih misalnya ketika gua melihat objek si motor ini, gue dapat data apa aja nih, misalnya ada mereknya, ada warnanya, ada tahun pembuatannya, dan yang kita mau ini si motor ini apa, misalnya bisa menghidupkan mesin atau bisa nyala, bisa berjalan, bisa mundur. Oke, nah ini juga contoh ketiga ya, misalnya ada si komputer atau PC desktop gitu. Jadi atributnya apa, misalnya dia punya ada warnanya, ada monitor, ada CPU, ada mouse ataupun keyboard. Dia behaviornya atau cara atau metodenya itu dia bisa membuka aplikasi, bisa nyala ataupun bisa mematikan. Oke, itu beberapa contoh. Oke, nanti kita bisa keterkaitan gitu di antara tiga objek ini. Misalnya si manusia ini bisa mengendarai motor. Nah, berarti kan dari ini kita ada suatu hubungan gitu bahwa manusia ini behaviornya itu dia bisa mengendarai objek motor. Nah, misalnya contoh lagi ke si komputer, berarti manusia ini dia bisa menyalakan komputer. Berarti dia ada suatu behavior lagi bahwa si yang bisa menyalakan ini adalah manusia gitu, bukan motor. Oke, nah ini contoh yang tadi saya bilang bahwa bahasa pemrograman si objek yang mendukung objek oriented atau bahkan beberapa itu secara default itu udah objek oriented. Nah, jadi kayak Visual, Fox Pro, Java, C++ dan lain-lain. Oke, dan di sini kenapa gitu saya pakai PHP? Ya banyak faktor ya. Pertama, PHP itu di Indonesia itu cukup paling populer ibaratnya. Walaupun di luar negeri enggak ya. Tapi di Indonesia ini si PHP ini masih paling tinggi, masih nomor 1 tingkat populernya. Jadi otomatis buat kalian apa yang masih bukan masih baru, apalagi yang baru belajar atau masih ini, jadi kalian mau cari source pembelajarannya, kalian mau cari tutorialnya itu udah banyak banget ibaratnya. Mau yang bahasa Indonesia mau bahasa Inggris dulunya ada, beda kalau kalian
menggunakan bahasa yang lain, apalagi bahasa yang baru-baru itu kan otomatis masih sedikit. Ketika kalian menemukan nanti kendala, error, atau apa itu masih jarang gitu. Jadi otomatis kalian juga bakal kesulitan dalam hal belajarnya. Jadi untuk sebagai dasar, PHP ini merupakan awal yang bagus. Tapi kalau kalian mau belajar yang lain pun nggak jadi masalah. Oke, karena fokus kita di object oriented-nya ini. Oke, nah ini bahasa program prosedural. Nah, balik lagi tadi kenapa object oriented itu ya bisa dibilang bukan banyak kelebihan ya, ada kelebihan dan kekurangan masing-masing sih. Tapi si object oriented ini bisa dibilang cukup bagus. Bagus, bukan bagus, ya oke lah, bagus digunakan gitu dibandingkan prosedural, karena ketika proyeknya tadi terlalu besar atau kerumit atau udah mulai semakin rumit, nah si object oriented ini bisa bukan tampak clean, emang pasti lebih sederhana secara codingan. Jadi ketika kalian kerja tim atau kalian sendiri gitu kan sudah ngoding bertahun-tahun, otomatis kan aplikasinya semakin tumbuh, makin besar, makin banyak isi codingannya pun kalian pasti akan mulai lupa, ada yang bingung ketika kalian mau mencari kesulitan, itu pun juga jadi semakin mumet gitu. Nah, tapi kalau di object oriented pun jadi kalian jadi lebih mudah. Nah, contohnya apa ya? Sini Pak. Oke. Contohnya main Mobile Legends deh, yang gampang. Nah, kalau main Mobile Legends kan kalau secara prosedural gitu ibaratnya apa ya? Ada secara fitur standar, misalnya ada mukul fighter. Nah, kalau secara prosedural itu kan kita harus jabarin tuh. MM-nya melakukan attack, apa yang setelah melakukan attack apa yang terjadi gitu. Berarti kan si fighter darahnya berkurang, habis itu secara darahnya berkurang, ini secara singkat aja ya, berarti si fighter melakukan attack, habis itu setelah fighter melakukan attack juga si MM darahnya berkurang, bahwa itu akan terus gitu berulang. Apalagi kalau dia mukul 10 kali, maka akan terjadi looping 10 kali. Nah, tapi kan kalau ketika nanti oke lah itu kalau MM-nya cuma satu gitu. Kalau MM-nya ada 30, ada jenis banyak hero, berarti kan kalian harus jabarin itu semua tuh. MM-nya siapa, MMA, MMB, MMC, MMD, fighter-nya siapa, fighter A, fighter B, fighter C. Dan kalau attack-nya cuma sekali, kalau dia attack-nya berkali-kali, kan itu pasti berulang terus tuh, sampai kondisi darah salah satu hero-nya tuh habis gitu ibaratnya. Nah, kalau itu kan ya secara prosedural itu kalian harus jabarin semua kondisi itu sampai habis. Nah, tapi ketika kalau kalian buat object oriented, kalian bisa pisah-pisah tuh per hero tersebut. Nah, jadi ketika kalian lihat, oke, satu hero MM tugasnya itu bisa ngapain, jarak mukulnya semana atau apa. Nah, jadi lebih rapih secara tulisan, secara bahasa pemrograman. Oke. Nah, tapi kalau di PHP ya, si object oriented ini sebenarnya dia bukan bahasa pemrograman yang murni. Jadi sebenarnya kayak baik lagi, jadi di dalam PHP ini, si object oriented ini kita bilang bisa sebuah opsi. Jadi tergantung nanti ibaratnya kalau kalian udah tingkatan yang bukan lebih expert lagi ya, udah lebih naik lagi, bisa kalian udah akan mengenal sebuah framework, mengenal sebuah ini itu tergantung frameworknya ya. Ada kalau frameworknya udah udah menggunakan bahasa object oriented, ya mau nggak mau PHP-nya object oriented. Tapi kalau dia enggak, ya udah PHP itu bisa bahasa prosedural. Jadi bisa dibilang object oriented di dalam PHP ini merupakan fitur tambahan. Oke ya. Jadi PHP ya ini sedikit aja. Jadi PHP ini merupakan singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor. Agak aneh ya singkatannya ya. Jadi dia programan berbasis web, jadi memiliki kemampuan proses data yang dinamis. PHP digunakan tuh untuk berkomunikasi dengan database. Oke, nah jadi ini agak belok dikit. Jadi PHP ini sebenarnya dulu tuh namanya personal homepage, kalau kalian yang belum tahu.
Makanya sesuai dengan namanya PHP personal homepage. Jadi emang si pembuatnya bikin itu ya cuma buat bikin blog aja gitu PHP ini atau sebuah website sederhana, tapi karena ternyata peminatnya malah tinggi banget, banyak banget, dan digunakan untuk yang menyimpang, ternyata bukan jadi homepage, malah ada yang bikin suatu e-commerce, ada yang bikin website, ada yang bikin website, ada yang bikin blognya penggunaannya lebih tinggi, report, laporan segala macam, jadilah tingkat penggunaannya jadilah jauh lebih berat. Nah, makanya dia pun juga ngerubah namanya. Udah nggak sesuai banget kan, ibaratnya PHP awal personal homepage jadi penggunaan yang udah lebih tinggi atau lebih berat. Nah, jadi dia ganti nama. Jadi PHP itu PHP Hypertext Preprocessor. Oke, balik lagi. Oh, sini saya jelasin ya. Kenapa saya pilih PHP? Jadi si PHP ini kayak tadi saya bilang, dia bisa digunakan di berbagai macam OS. Jadi kalian mau udah terbiasa pakai OS apapun, jadi kita nggak akan kendala. Nggak ada yang bilang, aduh Pak, saya pakai Linux, nggak ada PHP atau apa. Jadi nggak ada. Semua OS itu ada PHP-nya. Jadi bisa didukung sebagian besar web server. Jadi kalau kalian mau menggunakan yang lain pun juga silakan. Mau pakai Nginx, mau pakai database juga bisa banyak, nggak hanya MySQL. Dan si PHP ini sifatnya itu free gitu. Jadi bebas kalian buat yang pun nggak usah terlalu pusing gitu. Ibaratnya mengenai tentang license atau apapun. Kecuali tadi server lagi. Kecuali tadi text editornya ya. Text editornya banyak banget. Ada yang gratis, ada yang bayar. Terus tergantung kalian menggunakannya, mau yang gratis mau yang bayar. Tapi yang gratis juga banyak dan udah cukup powerful gitu. Bedanya ya cuma di fitur aja sih. Biasanya kalau yang berbayar itu dia udah punya library yang udah cukup powerful lah. Jadi ketika kalian menggunakannya tuh kalian bisa tertolong ya. Tapi kalau kalian nggak pakai library-nya ya sama aja gitu ibaratnya. Oke, nah ini sekilas tentang sistemnya. Sistem ini merupakan campuran, jadi dari beberapa aplikasi yang jadi satu paket. Makanya saya rekomendasikan karena untuk pemula ini tuh enak banget gitu. Kalian udah nggak usah pusing, udah nggak usah bingung gitu kan, gue mau startnya dari mana. Udah cukup install sistem ini, udah semua yang kalian butuhin udah ada Apache, udah ada MySQL-nya, udah ada PHP-nya, udah tinggal mulai coding aja gitu. Oke, yang mempunyai sebagai server tadi ya, kalau kalian bisa kan tadi ya. Jadi kalau kalian udah install, kalian udah running, itu udah muncul gitu sendiri di localhost kalian, berarti itu udah berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Oke, ini nanti mungkin link downloadnya kalau ada yang itu saya taruh di forum, tapi kalian search juga pasti keluarnya dia kok, nggak mungkin yang lain. Oke. Gue anterin gue dong gitu ya. Ini lokasinya aja sih, nanti kalau kalian mau mencoba gitu bikin satu website, nanti kita arahin path-nya ke nanti di sekalian. Oke, aduh ini di Windows lagi. Oke, ini di Windows ya. Nanti saya coba jelasin dua antara melalui command prompt sama melalui kalau buka dari folder. Nah, jadi sebenarnya ini nggak usah juga lah. Oke, nah sintaknya biasanya ini dulu deh. Kasih yang tadi dulu deh. Biasanya belum bisa.
biasanya, nah oke, ini deh. Kalau tadi ya kita udah install, kita udah start, gitu kan servernya udah muncul seperti, ya harus seperti ini sih. Biasanya tuh beda-beda di tiap SEM atau ini muncul udah ada ini bahwa welcome to MEM atau welcome to SEM atau penjelasan tentang your Apache bla 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 gitu. Ini udah berjalan. Nah, kalian mau bikin gitu kan project buat nanti kalian belajar atau kalian apa. Nah, biasanya itu ada dua cara. Biasanya itu bisa kalian buka foldernya tempat kalian install gitu kan, di mana si kalian install si SEM-nya tadi berada gitu. Misalnya contohnya di sini ada di uh, application gitu. Misal saya install, namanya itu ada si, kelihatan kan ya? Halo, folder yang saya share takutnya nggak kelihatan nih. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, ya misalnya di sini gitu, saya installnya ada di application, ada si MEM. Nah, biasa tuh pasti selalu ada folder htdocs. Nah, untuk kalian taruh projectnya itu ada di dalam si htdocs ini. Contohnya di sini, nah ini ada beberapa file project saya gitu. Ini contohnya di sini. Nah, atau kedua itu melalui terminal juga bisa. Jadi text editor nggak usah lah ya, kita text editor aja. Oke, jadi kalau di terminal juga sama. Kita ke location filenya. Tadi ada di MEM. Oke. Nah, saya di si MEM ini, aduh. Nah, ini di directory MEM-nya pasti selalu ada gitu. Di dalam directory MEM ini pasti selalu ada si file si htdocs-nya nih gitu. Dengan ke si htdocs. Nah, sama ya isinya dengan yang saya bikin tadi. Saya tunjuk. Pak, nggak kelihatan, Pak, screen-nya. Oh, nggak kelihatan. Nggak muncul. Dia tidak ada. Head ini deh. Waduh, Ya, udah kelihatan. Oke, nah jadi kayak tadi ya. Jadi saya mundurin deh. Bisa kalau ini kedua tuh bisa dari terminal. Jadi biasanya sih dari terminal. Tapi kalau kalian masih nggak terbiasa gitu menggunakan terminal, pakai file tadi nggak ada masalah kok, sama aja. Cuma kalau mungkin nanti kalau udah masuk ke dunia kerja atau apa, kemungkinan sih pasti kalian menggunakan terminal. Karena jarang masuk ke file itu, karena kan pembuatan project itu hanya di awal. Jadi ketika kalian udah menggunakan GitHub atau GitLab itu udah pasti via terminal. Oke. Nah, jadi kalau kalian udah masuk terminal, kalian masuk sama ke lokasi file kalian instalasi itu. Contoh saya tadi ada di application, jadi MEM. Itu oke, ini lagi ya. Di setiap kalau kalian udah terinstall mau MEM, mau si SEM atau mau pakai LAMP, atau enaknya kalau kalian pakai Linux atau Mac itu ibaratnya kalau kalian merasa mau install satu-satu pun juga nggak ada masalah, kalian bisa install sendiri gitu. MySQL kalian install, PHP kalian install, terus si Apache-nya kalian install sendiri pun nggak ada masalah. Tapi kalau si kalau si SEM ini udah jadi satu paket, jadi semuanya udah ada. Nah, selalu kalau ada di dalam udah masuk ke directory MEM-nya itu, kalian masuk ke folder yang namanya htdocs gitu, di cd htdocs. Ini pasti selalu ada ya, nggak mungkin nggak ada si folder htdocs ini. Nah, di dalam folder htdocs ini baru kalian bisa bikin folder ataupun mau langsung gitu projectnya apa. Jadi dalam sini udah akan ada gitu beberapa projectnya. Oke. Klik lagi ke yang tadi. Nah, yang tadi ya.
PHP itu bisa kita tulis hampir di, bukan hampir, emang semua editor gitu kan. Mau apapun kalian bisa Notepad atau Plus+, Sublime gitu kan, Windows WordPad, Atom atau apapun gitu. Dan dengan kondisi gitu bahwa setiap extension filenya itu kalian harus kasih ekstensi di belakangnya itu .php. Oke. Jadi secara web server itu akan baca bahwa keseluruhan file itu sebagai file PHP. Oke, nah ini cara tulisnya. Ibaratnya di dalam di dalam file kalian tadi kalian selalu awali dengan si tanda tanya PHP. Oke, lalu ditutup dengan tanda tanya tutup. Walaupun nanti di PHP 5.4 dan 5.5 ke atas itu udah nggak perlu ditutup. Jadi tapi itu penggunanya bebas saja. Oke, jadi bisa digunakan di mana aja. Oke, jadi biasa sih bisa disisipkan di dalam script HTML maupun semuanya full script PHP ataupun dan di setiap kali kalian membuat sebuah sintak gitu atau sebuah pernyataan biasanya itu harus diakhiri dengan tanda semikolon atau titik koma. Oke, nah jadi tanda garis miring 2 kali itu biasa kalau kalian mau bikin notes, tanda pagar juga sama atau garis miring bintang itu juga sama-sama membuat komentar gitu ibaratnya. Tapi bedanya ini bisa lebih dari 1 baris. Oke. Ini awalnya ya, perintah sini, lalu kedua itu perintah echo. Echo ini untuk memanggil atau bukan memanggil, untuk menampilkan atau mencetak. Jadi si echo ini bisa mencetak atau menampilkan apapun ya. Jadi nggak apapun, dia hanya bisa teks sama variabel doang. Jadi kalau objek itu nggak bisa kita cetak atau kita tampilkan. Oke, jadi dia bisa nampilkan cetak, bisa berupa teks atau berupa nilai dari suatu variabel, dan si echo ini nggak case sensitif. Jadi kalian mau huruf kecil, huruf besar itu sama aja dibacanya oleh si PHP. Nah, oke, kita contoh nih ya. Kita buat di mana ya? Di sini dulu deh. Jangan deh, kalian sih ini. Sebentar. Misal, oke. Misal di sini deh kita bikin font. Aduh, nggak ada lagi. Ya, dapat ya. Ini.
yang lagi mandi tuh. Oke, ini contohnya ya. Saya langsung masuk ke text editor deh, biar gampang. Jadi sama aja. Jadi sebenarnya udah muncul kan ya yang saya sharing. Jadi contoh sini text editor saya pakai PHP Storm misalnya, ya sama aja sih. Kalian tinggal buka, misalnya kalau mau ini ke directory folder tadi deh, biar lebih enak. Kita open sama aja. Open URL ini. Tadi saya langsung ya file htdoc saya gitu ibaratnya. Nah, ini jadi semua projectnya gitu kan. Tadi saya udah sempat bikin satu folder gitu, namanya belajar. Biar rapi, tapi nggak apa-apa. Kita bikin dulu di sini. Ya, ada bedanya. Nah, ya ini saya bikin satu file gitu ya, index.php di dalam folder htdocs-nya. Biar kalian lihat ya dari sini. Saya echo gitu. Hello. Kenapa berjerawat dia? Halo, kenapa berjerawat? Oh, Seperti biasa ya, baru di. Nah, ini contoh. Jadi ketika kita bedanya si index PHP ini dia langsung di load ya. Jadi kalau di aduh nggak share juga ini. Karena share satu ya. Oke. Nah, jadi di browser kita, kalau kita buka gitu kan lokal, nah dia akan muncul hello world. Nah, oke. Kenapa kita nggak perlu ketik, karena kalau namanya index PHP itu adalah file yang pasti pertama kali dibuka oleh si Apache-nya, oleh si web servernya, oke, nggak harus ini. Nah, jadi tadi karena saya taruhnya di dalam, karena baik lagi karena si web server kita itu bakal baca file yang ada di dalam htdocs kita. Nah, jadi karena saya taruh si index PHP itu tadi di dalam folder htdocs, maka itu akan jadi file yang pertama kali dibaca oleh dia. Makanya muncul si hello world ini. Nah, tapi kalau ini kita pindahkan gitu ke dalam, misalnya ke dalam folder belajar. Oke, nah jadi jika kita buka localhost itu nggak akan kebuka, jadi cuma nampilin tadi list folder kita. Nah, jadi kita masuknya tadi ke si belajar. Nah, jadi kita ketik localhost / nama foldernya itu udah otomatis, jadi akan muncul si hello world ini. Oke, tadi ada. Oke, jadi mungkin teman-teman nanti kalau sudah install, kalau ada apa bisa sambil dicoba, bisa di running gitu. Apakah udah bisa gitu kan? Kalau seperti ini udah berhasil. Berarti secara ini udah kalian udah bisa bikin gitu suatu website atau suatu web yang nampilin isinya adalah hello world gitu. Ini udah berjalan, oke. Waduh, ini chatnya banyak juga. Oke. Ini kalau via comment form ya, tapi nggak usah. Ini udah ini. Oke, nah di sini kita kenal namanya variabel. Oke, jadi si variabel ini biasa kita gunakan untuk menyimpan suatu nilai gitu kan. Seperti teks, atau seperti angka, atau seperti bisa array, bisa juga objek.
Oke, jadi ketika sebuah variabel dibuat, variabel itu bisa kita pakai berulang-ulang. Nah, tapi si variabel itu punya beberapa syarat. Yang itu pertama harus dimulai dengan karakter dolar atau tanda dolar. Oke, jadi si variabel ini nggak perlu dideklarasiin gitu jenis datanya. Jadi ketika kalian mau bikin variabel ya udah tinggal dolar, nama variabelnya apa. Kalian nggak perlu deklarasiin bahwa si variabel ini tipe datanya int atau string atau tipe data text atau tipe data date. Oke, jadi dia akan berubah otomatis sesuai dengan tipe data yang kita berikan, maupun kita bisa rubah tipe datanya pun juga bisa. Oke. Nah, jadi tujuannya secara tipikal gitu kan bahwa si variabel ini ya tujuannya untuk memberikan suatu nilai gitu ke dalam variabel tersebut. Oke, nah ini aturannya. Jadi si variabel tadi harus diawali oleh huruf atau garis bawah gitu, underscore. Oke, jadi nggak boleh diawali dengan angka. Jadi si variabel ini jadi variabel ini boleh mengandung karakter gitu kan, bisa alfanumerik. Oke, dan variabel ini nggak boleh mengandung spasi. Oke, jadi kalau ada spasi dia pasti nggak bisa baca. Jadi kita contohin. Nah, ini contohnya gitu kan. Kalau kita bikin nama variabel pakai dolar ya tetap awalnya bisa dolar gitu, harga spasi satuan. Ini salah gitu, akan menimbulkan error. Nah, kalau kedua itu nama underscore tamu, ini jadi boleh. Upah /harian itu nggak bisa ya. Terus pakai depannya angka, jadi nggak bisa. Tapi kalau angkanya di belakang itu boleh. Oke, nah ini juga sama, underscore 4 persegi itu nggak apa-apa. Ada awalnya underscore. Yang terakhir itu si gaji total juga boleh aja ya, karena dia huruf kecil semua. Oke. Udah harus ngalamin. Ini si identifier. Jadi identifier ini tujuannya untuk pemberian nama variabel, jadi si case sensitif. Jadi kalau kalian bikin nama variabelnya pakai dolar teks kecil gitu, kalau kalian panggilnya itu pakai dolar teks dengan teks dolar teks tapi dengan T yang besar, itu akan dianggap memanggil variabel yang berbeda. Oke. Jadi ketika kalian panggil harus sama persis. Kalau huruf kecil semua ya kecil semua, kalau T-nya besar ya T-nya juga besar. Oke. Jadi contoh nanti ya. Oke, nah ini include ini sebenarnya nggak wajib, cuma lagi tadi karena fokus kita ke object oriented, di mana object oriented itu kan kasih bilang tadi memecah gitu kan, bahwa suatu program itu ke dalam beberapa objek gitu, biasanya pun sesuai dengan objek aslinya. Nah, otomatis biar kita gampang ya, tadi itu ada objek manusia, ada motor, seperti ada komputer. Nah, kalau kalian mau pecah itu bisa kita pecah jadi beberapa file gitu. Jadi ketika kalian mau misalnya temukan mau ada perubahan gitu di manusia gitu, awalnya manusia yang bisa bicara, terus sekarang kita mau manusia ini punya behavior baru nih, manusianya bisa menyanyi gitu. Berarti kan kalian harus ada perubahan gitu di dalam objek manusianya. Nah, kalau kalian mau perubahan tadi, kalau dia secara nggak secara prosedural, berarti kan kalian harus buka ke satu file itu, kalian cari tuh di mana fungsi bicara. Nah, di situ kalian baru cari, ketemu, baru kalian tambahin. Tapi kalau udah object oriented ya udah, kalian cukup ketika buka project kalian cukup ke objek manusianya, kalian udah tambahin gitu bahwa si ini manusia ini punya behavior baru yaitu bisa menyanyi. Nah, jadi secara ini jadi lebih gampang. Nah, makanya ketika pengerjaannya bisa kita butuh si include ini. Jadi dia untuk memasukkan file lain ke dalam suatu file PHP, atau satu program. Nah, jadi nah untuk tidak berulang, iya, ini juga untuk dipanggil. Cara panggilnya nanti yaitu pakai include, yaitu si nama file .php. Ini ini contoh kalau kalian mau membuat suatu website, biasa itu dibagi kayak ada title, ada main-nya,
sama ada footernya gitu. Jadi ketika kalian panggil ini semua, ini menjadi satu kesatuan, padahal ini ada di 3 file yang berbeda. Oke, udah habis. Aduh. Ini perlu saya contohnya ya. Gak usah lah ya, kita kan hari ini kita nggak ngoding yang berat-berat dulu. Kalau dicontohin ntar kalian makin pusing. Oke, variabel sama. Oke, variabel belum ya. Variabel sama aja sih. Misal contoh, sini saya bikin word. Nah, kita bikin satu variabel namanya word. Nah, yang dipanggil si word ini. Hello world 2 ya. Nah, ini kayak tadi ya. PHP di PHP ini sebenarnya udah nggak ditutuin. Jadi tergantung versi PHP kalian. Kalau yang nah, munculnya jadi hello world 2. Karena dia memanggil si variabel si word tadi. Untuk PHP 5,5 ke atas deh, seingat saya itu udah nggak dibutuhin closing tag, tapi terserah sih. Kalau biar kerapian bisa dipakai, kalau kalian mau pakai juga nggak ada masalah. Nih. Contoh include itu nanti mana ya? Ini kita masuk ke dalam folder belajar. Nggak usah deh. Oke. Oke. Nah, oke, segitu pengenalan tentang object oriented. Di minggu besok. Bentar, minggu besok. Minggu besok kita akan lebih mulai ke arah teknikalnya ya. Jadi sekarang udah sedikit ini. Sampai sini ada yang mau bertanya? Jangan nanya tadi ya, yang kamar mandi siapa. Saya nggak tahu kalau yang itu. Izin bertanya, Pak. Oh iya. Kita kan udah download yang aplikasi itu. Nah, di aplikasi itu kita belajar ngapain ya? Maksudnya yang kan saya awalnya belum tahu gitu. Nanti sistemnya kayak gimana tuh, Pak? Sistemnya intinya sih kita akan belajar sampai bikin endingnya ya. Kita akan coba sampai bikin suatu website biar kalian juga punya portofolio sendiri gitu. Jadi di awal pun juga walaupun kita belajar WP tapi kalian udah bisa gitu ngasilin suatu aplikasi gitu buatan kalian sendiri, kalian udah bisa menjadi suatu aplikasi utuh gitu. Di dalamnya itu mungkin bisa insert data ke dalam database, bisa melakukan operasi apa, menampilkan apapun. Nah, itu goalnya. Tapi secara fokus yang akan kita perdalam itu tapi bukan di websitenya, tapi justru gimana cara coding kaliannya itu secara object oriented. Nah, tenang. Ini baru pertemuan 1. Jangan yang terlalu dalam. Siapa? Oke. Mau nanya, Pak. Iya. Kalau prospek menjadi programmer PHP ke depannya bagaimana ya, Pak ya? Waduh, prospek sebenarnya gimana ya? Ada ininya nggak sih? Inside. Pak, Iya, bentar. boleh minta PPT-nya nggak, Pak? Ini ada di e-learning sih. Mungkin Ada, nanti Pak. saya upload, tapi mungkin kayaknya itu yang lama ya. Nanti saya upload yang terbarunya. Jadi kalian bisa ambil di e-learning. Oke, nah baik lagi ke pertanyaan yang tadi ya. Prospek menjadi programmer PHP. Sebenarnya kalau di
sebenarnya gimana ya? Sebenarnya sih nggak ada apa ya? Bukan jabatan apa ya sebenarnya? Sebenarnya itu nggak ada, bukan jabatan apa sih? Pekerjaan deh kita sebutnya. Kayaknya sebaik nggak ada pekerjaan itu, apalagi di dalam nanti di dunia kerja programmer itu kalian tuh menjadi satu bahasa, fokus di dalam satu bahasa gitu. Ibaratnya banyak faktor. Apalagi kalau kalian masih baru, menurut saya sih kalian pelajarin aja apa yang kalian suka, apa yang kalian, kalau kalian nggak suka semua apa yang kalian ada gitu depan kalian pelajarin aja. Toh kedepannya ketika kalian lulus atau mulai bekerja itu biasanya tuh kita yang mengikuti, tergantung kalian itu masuk ke dalam kantor mana. Ibaratnya kalau kalian misalnya pengennya kerja di mana ya, kerja di Tokopedia gitu, Tokopedianya dia pakai apa ya, misalnya udah pakai, bukan Java dia, Tokopedia itu Oke, dia pakai Laravel dah. Ibaratnya kan mau nggak mau, kalian udah harus mempelajari, ibaratnya Laravel masih PHP, tapi menggunakan framework Laravel, atau nanti kalian belajar di kantornya itu menggunakan Java. Tapi kan mau nggak mau kalian di situ akan lebih diasah atau lebih diperdalam secara Java, seperti apa ya. Dan kalau untuk PHP-nya sendiri, karena di Indonesia ini sebenarnya bisa dibilang masih mayoritas itu PHP gitu ibaratnya. Jadi ketika kalian masuk itu peluang kalian tuh tinggi banget gitu. Untuk kalian mau masuk kemana aja pun besar banget. Nah tinggal, dan biasanya pun si user kalau di dalam perusahaan itu, si usernya atau ibaratnya saya deh, kalau saya mau nyari orang itu, saya nggak ngelihat dia ini oke itu jadi nilai tambah gitu. Ibaratnya kalau di kantor saya pakai Ruby, ini orang bisa Ruby, itu jadi suatu nilai tambah. Tapi saya nggak fokus ke situnya. Yang saya, kalau dia masih fresh graduate, justru yang saya mau itu seberapa paham dia tentang dasar pemrograman itu sendiri. Bahasa pemrograman itu ibaratnya bisa diasah gitu, bisa kita godok gitu. Lu biasa kerja PHP, masuk sini belajar Ruby, asal lu dasarnya itu lu kuat, itu bisa kita godok. Tapi kalau dasar lu nggak kuat, lu bilang lu bisa 5 bahasa gitu ibaratnya, saya bisa Java, saya bisa PHP, saya bisa Ruby, saya bisa ini Pak. Tapi ketika kita tes dasarnya itu nggak mampu gitu, apalagi kayak object oriented-nya ini dia sendiri kebingungan gitu mengenai konsep ini, wah itu yang justru jadi patut kita pertimbangkan untuk untuk kita kerjakan, untuk kita hire ibaratnya. Tapi kalau saya cuma bisa PHP Pak, tapi dasarnya itu udah kuat, konsep object oriented-nya bagus, ya udah pasti ketika dia mau masuk ke Ruby pun dia akan cepat belajarnya atau berkembangnya. Mana ya Google Insight? Nggak ketemu deh, nanti deh. Jadi kalau saya bilang PHP itu ya untuk, yang saya bilang tadi, untuk suatu pembelajaran itu jadi poin yang bagus, karena kalian dalam hal belajar itu nggak akan ketemu kesulitan pasti gitu ibaratnya. Saya nggak akan bilang kalian belajaran ini nggak akan ketemu error gitu, nggak akan ketemu masalah, itu nggak mungkin ketemu error tuh pasti. Tapi nemu solusinya gitu, kalian ketik di Google itu udah pasti jauh lebih mudah gitu ketimbang bahasa programan yang lebih baru. Oke, ada lagi? Pak, saya mau tanya, Pak. Iya. Saya dari Prodi SI, saya mau tanya. Jadi matkul ini fokusnya lebih ke back end ya, Pak ya? Back end, object oriented itu di back end sih pasti. Gak ada kayaknya programmer yang object oriented. Tapi nanti pas kita ngerjain tugas kayak bikin web gitu, berarti kita harus belajar kayak bahasa-bahasa front end juga Pak ya? Kayak HTML, CSS gitu juga ya Pak ya? Pas di project akhir itu Pak ya? Gimana Pak? Oke, iya betul. Balik lagi nih ya, ini
gimana ya? Bukan ini ya. Ibaratnya semua kan saya masuknya udah ke arah ranah lingkup pekerjaan tapi ya. Tapi baik lagi ya, ke semua pekerjaan itu nggak ada yang kalau ibaratnya kalau gue back end, gue nggak akan nyentuh front end sama sekali gitu. Itu nggak. Kalau lu front end, lu nggak akan nyentuh back end sama sekali. Itu juga nggak. Jadi biasanya kalau kalian ini ke depannya ya, tapi kalau kalian masih belajar ya pelajarin aja semua gitu. Berarti kan kalian juga akan lebih tahu gitu ketika kalian sudah mengetahui kalian tuh interestnya di mana, kalian sukanya ngedesain gitu kan, dari apa ngerubah-rubah tampilan website gitu, kalian lebih sukanya ngebentuk gitu tampilan homepage yang bagus, tampilan apa, itu berarti kan lebih ke arah front end. Tapi kalau kalian sukanya tuh ke arah yang logika, mikirin suatu case gitu, gimana cara nge-solve-nya, itu kan lebih ke arah back end. Tapi balik lagi, mau ketika menjadi suatu back end maupun front end, kalian pasti bersinggungan tuh ke dalam itu. Nah, kalian pasti belajar. Cuma kalau kalian milih ke arah front end, ya kalian belajar back end-nya tuh nggak akan sedalam orang back end gitu. Kalian cuma tahu, oh kayak object oriented, cara panggilnya gini, cara pakainya gini, oh ya udah, nggak akan masuk ke arah seluk-beluk dalamnya. Nah, gitu juga dengan ke back end. Kalau kalian back end, mau bikin tampilan, oke, CSS itu apa, cara panggilnya CSS itu gini, kalau mau gua rubah warna begini, tapi kalau suruh sampai ngemikirin gitu, ngebuat desain yang bagus, proporsi warna apa dalamnya, kalian juga nggak akan sedalam itu. Tapi balik lagi, tergantung minat kalian kemana, tergantung apa ya, tergantung passion kalian juga kemana, itu semua ya bisa kalian bentuk. Tapi kalau dari saya gitu, object oriented ini bukan permasalahan backend atau front end ya. Bahkan kalau kalian pun nanti lulus nggak jadi front end, nggak jadi back end gitu, ibaratnya jadi ibu rumah tangga lah, atau jadi sesuatu yang nggak ada singgungan sama sekali, menurut saya object oriented ini sesuatu yang worth it gitu. Penerapannya tuh nggak hanya dalam lingkup pekerjaan, dalam lingkup perkodingan, tapi di dalam keseharian pun juga sebenarnya kayaknya bisa kita pakai gitu, penggunaan logikalnya, penggunaan make sense-nya. Oke, jadi melebar ya. Oke, saya jadi lupa. Oke, ada lagi? Saya sambil ini ya, pengenalan kalian juga. Saya nggak tahu belum, sambil awal. Kampus. Oh, ini di sharing. Oke, sambil saya absen ya. Sambil di absen, mungkin biar sambil pengenalan kali ya. Karena banyak yang nanya front end back end sekalian, saya juga mau tahu sebenarnya dari awal kalian ini, kalian bukan udah planning ya, udah tahu belum bahwa kalian tuh dari awal ketika masuk ITTS, ketika mau belajar ini, kalian udah komitmen gitu. Kalau gua tuh mau jadi apa gitu, gua mau jadi front end, gua mau jadi back end, atau gua mau jadi CEO spesialis, atau gua mau... Oke, banyak ya sebenarnya pekerjaan ini, nggak hanya tentang coding gitu. Mungkin ini full ini ya. Mungkin nanti di semester berikutnya kalau ketemu saya lagi mungkin ada big data, itu juga enggak sih. Oke, ini apa sih? Oh iya, oke. Abdul Rohman Johari. Abdul, ada Abdul?
Itu kelas karyawan Pak, kalau nggak salah Pak. Oh, ini karyawan. Astaga. Aduh. Ini SI. Waduh. Saya salah ini. Oke, sambil saya download. Ada yang mau ini nggak? Saya dikasih SI sama karyawan. Sistem. Oke, Agnesia Yulita Dayul. Ada? Ada ya? Oke. Agnes, rencananya ke depan udah ada planning belum? Ketertarikannya? Nggak ada suaranya, Agnes. Halo Pak, Oh ya, bisa dengar suara saya Pak? sudah. Lucu kali loh. Jadi lanjut ya Pak. Iya. Jadi kedepannya saya ingin jadi pengusaha, terus jadi programmer lah Pak. Oke, waduh. Pengusaha sampai programmer ya. Ya Itu Pak. kerjaan yang perfect. Apalagi pandemi gini loh. Saya Iya. sebagai developer gini, pandemi gini paling bisa usaha. Karena gajinya full, kerja di rumah terus. Oke. Al-Fatah Wibisono. Hadir Pak. Oke. Kalau kamu? Saya mau jadi UX UI designer, kalau nggak front end developer. Sama dosen Pak. Siap. UX designer. Oke. Alicia Nur Hafsyah. Untuk bentuk aku. Saya Pak. Iya. Halo. Halo. Iya, halo. Ya. Kedengar. Kalau kamu gimana? Jadi sebenarnya tuh suami saya punya PT Cyber Security, jadi saya pengen belajar supaya saya bisa ikut join sama dia. Oke, kerja bareng. Iya. Soalnya lagi berkembangnya Pak zaman sekarang. Oke. Iya. Oh iya, itu juga ya. Saya lupa tuh. Network security, IT network juga suatu kerjaan terpisah tuh ya. Oke, Andrian Marcelino. Hadir Pak. Iya. Kalau kamu gimana? Ingin jadi ini Pak, pengusaha Pak. Oke.
Terus, Sebenarnya juga mau jadi manajer IT, Pak. aduh, kalau suruh milih yang mana tuh? Ya, kalau bisa sih pengusaha sekaligus manajer IT, Pak. Waduh. Kalau kan usaha bisa di rumah. Kan manajer IT nggak boleh di rumah. Set job, Pak. Oke. Nah, oke, satu lagi deh. Aulia Fitri Madani. Hadir, Pak. Iya. Saya ingin jadi digital marketing spesialis. Oke. Digital marketing. Nah, Kris Dayana Lolaria. Waduh, berat namanya. Ada Kris Dayana Lolaria? Nggak ada ya. Kristal Aries Tika. Hadir, Pak. Oke. Banyak ceweknya ya? Ya, silakan. Saya ingin juga menjadi UI UX designer, Pak. Tapi tertarik juga buat jadi programmer. Debbie Permata. Iya, Pak. Iya. Oh, kamu aduh. Ini banyakan ceweknya malah ya. Kan pas saya kuliah ceweknya 1-2 biji. Kenapa sekarang banyak ya? Nama saya Debbie Permata Herliani. Kalau saya lebih pengen jadi pengusaha sih, Pak. Oke. Banyak ya. Oke, nah. Balik lagi ya ke yang tadi. Kenapa ibaratnya apa ya? Saya bilang sebenarnya nggak masalah gitu pekerjaan kalian mau di bidang program, di bidang IT maupun di luar gitu kalian jadi pengusaha atau apapun, karena ini menurut pendapat saya pribadi loh ya, belajar programming itu ya sebenarnya nggak, menurut saya ya memang secara spesialis emang diarahin ke dunia IT gitu. Tapi kalau menurut saya walaupun kalian nanti jadinya pengusaha atau mau menjadi jadi yang bukan di bidang spesialis di IT pun, menurut saya belajar programming itu bukan sesuatu yang wajib, sesuatu yang nggak ngerugiin gitu ibaratnya, karena jadi secara dasar, secara konsep pemikiran pun kalau kalian kalian nanti ngerasain deh kalau belajar programming itu akan ngebentuk pola pemikiran atau pola pikir kalian itu yang bukan secara realistis, secara sekuensial, pola pikir kalian itu akan kebentuk sendiri deh kalau kalian belajar programming, walaupun kalian nanti setelah lulus nggak jadi programmer atau nggak jadi di bidang IT, tapi pola pikir yang di dalam dunia programming itu akan bagus gitu penerapannya ke dalam bidang apapun. Nah, saya bisa jamin ya. Kalau dari saya pribadi sih saya ngerasain bahwa itu nggak menyesal gitu. Jadi ketika kalian mau belajar usaha, gitu, mau pindah bisnis, mau membuat usaha, mau melakukan apa, ketika punya dasar itu bikin batasan buat diri kalian tuh jadi lebih realistis, lebih tahu gitu, lebih make sense bahwa bisnis ini atau ada penawaran yang aneh-aneh atau apa, nah dengan punya pola itu kalian lebih sadar gitu, kayaknya ini agak tawaran ini nggak masuk akal ya, secara pola pikir kalian itu udah kebentuk sendiri, mana yang menurut logika kalian ini sesuatu bisnis yang masuk akal, mana yang cuma cuma tipu-tipu atau cuma ini, sama yang mana beneran bagus. Apalagi perkembangan ya, apalagi sekarang kan bukan perkembangan dunia ya, makanya perkembangan dunia itu makin nggak keprediksi gitu, makin nggak ketebak lah ibaratnya. Kalau kalian lebih
melek ke arah ini, kalian lebih bisa ya, lebih tahu, lebih bisa melihat perkiraan ya. Agak susah diceritakan ini. Desnanda Rinaldi Pratama. Ada orangnya? Ada Desnanda Rinaldi Pratama. Oke, kita skip ya biar cepat. Dino Aditya. Gak ada. Fania Ayu Putri Nuryadi. Fania Ayu Putri. Ya, suaranya nggak ada. Ya, ada tapi kecil. Maaf Pak, sebenarnya saya izin ke toilet. Kalau saya dipanggil, nama saya Muhammad Farid dari Informatika. Maaf Pak, sinyal saya lemot banget kayak siput. Makasih loh, sudah dibacakan. Makasih Siti. Oke, tadi siapa tuh? Tadi Desnandi, Dito, Avania, udah ya. Guru Joko Saputra. Ada? Hadir Pak. Oke. Ini jadi absen ya. Udah absen aja dah. Jalu Arya Nugroho. Ada. Ada. Ada, Pak. Jua Putra Jaya Lase, sorry. Jua Putra Jaya Lase ada? Toilet barangkali Pak. Oke. Wah, kamu tahu ya? Kamu nemenin. Lukman Nur Lazuardi. Ada? Lukman? Oke. Luz Marito Rusmadian. Tes. Pak, ada suaranya? Oke. Ya Pak, saya harus terus median. Oke, siap. Si Maulana Yusuf. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Iya, siap. Muhammad Tubagus. Gigi besar nampak. Muhammad Tubagus ada? Waduh, itu sepenya di sinyal sampai ke rumah tetangga itu. Tolong itu yang jedah-jeduk, jangan berhenti ya. Biar semangat yang lain. Itu bagus. Nova Andriana. Nova. Gak ada juga ya. Putri, wah ini banyak banget ceweknya ya. Angkatan ini, waduh. Putri Awalia. Hadir, Pak. Oke. Putri Ajira Syafia.
Syahla Fatihah Fikri. Oke. Hadir, Pak. Oke. Wahyudi Hafid. Hadir, Pak. Oke. Ini satu lagi ya. Aduh, baik juga. Oke lah. Oke nih ya, ada yang bertanya lagi? Ini saya anggap absen aja ya semua. Pak izin Pak, saya sudah Iya. dipanggil atau belum ya Pak? Udah, tenang. Semuanya udah di absen kok. Siap. Makasih Pak. Saya tadi cuma ngetes beberapa. Oke. Pak, Kenapa? nama saya di SI saya nggak ketulis Pak. Oh, itu mungkin apa? Dari nanti ya ketua ya. Dari si ininya sempat info sih ada beberapa yang belum kecatat. Mungkin minggu depan baru diupdate sama dia. Oh iya. Oke. Ini pegel kita ini ngabsenin aja bisa setengah jam lebih. Oke, nanti saya pikirkan. Oke, ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Berarti itu ya tugas kalian untuk di pertemuan pertama ini. Mana tadi ya? Nah, kalian install ini ya, install SAM, install HAM, sama kalian udah punya text editor tersendiri gitu. Text editor apa? Text editornya terserah pakai apa aja, senyamannya kalian. Kalau kalian udah ada yang pakai sebelumnya, pakai aja. Misalnya tadi kayak apa ya? Pakai Atom. Ya, kalau ada ini. Nah, ini juga bagus. Saya pernah pakai, ringan. Cukup lengkap juga, cukup ini. Kalau mau pakai Atom boleh, mau pakai Oke, mau pakai Atom, pakai siapa lagi ya? Yang gratis, Notepad++. Versinya apa aja, nggak usah pusing, nggak usah ini, oke. Pokoknya saya tidak menerima pertanyaan, Pak install versi berapa, install apa, versi apanya. Tanya Pak, Iya. pas saya install SAM-nya, ada perintah please choose a folder to install SAM. Terus kan saya kliknya di drive C, saya klik next, ada perintah the selected folder is not empty, please select a different folder. Itu gimana ya Pak? Silakan yang mau jawab. Ya, dia bilang folder yang kamu pilih nggak kosong, suruh pilih file yang lain, folder yang lain. Kalau nggak bikin aja folder baru. Oke Pak, makasih. Oke ya, jadi minggu depan kita udah
bukan udah mulai, udah bisa mulai. Emang harus mulai. Oke, jadi no debat, nggak ada alasan yang Pak saya belum install, Pak saya nggak bisa ini itu. No, ini oh iya, saya mau nyampein tadi ya. Apa ya? Sebelum saya lupa gitu. Biasa oh iya, online editor, astaga. Nah ini buat aduh bisa. Nah tuh yang mau pinjam laptop tetangga silakan, asal dibalikin ya, jangan nggak dibalikin. Atau mau ini bukan solusi sementara sih sebenarnya, untuk kalau sampai ke goal US kita nanti ya tetap kalian butuh laptop gitu untuk ini, tapi kalau untuk awal-awal ini mungkin kita masih bisa pakai gitu online editor. Nah, jadi fungsi sama persis online editor itu, cuma bedanya kan kalau di laptop kan kalian perlu install server sendiri gitu, kayak siapa aja tadi. Kalau online editor ini aduh ini C++, biasanya dia ada banyak. Nah ini PHP tuh sama kayak tadi, bisa ya iklannya yang ini nggak bagus. Nggak di, nah nanti muncul di bawah tuh hello world. Ini juga sama untuk awal-awal pertemuan, mungkin kalian bisa ketolong pakai si online editor ini, tapi mungkin after UTS kali itu udah nggak bisa, kalian udah pasti butuh laptop buat ini. Nah, tapi kalau mungkin buat awal-awal sambil persiapan, atau yang baru beli online laptopnya gitu kan belum datang, pakai ini. Nah ini juga bisa kalian gunakan gitu kan, si online editor ini online editor ada banyak ya, ini cuma saya asal search doang, kalian bisa pakai juga. Mau nanya Pak? Iya. Closing tag itu nggak wajib ya Pak dalam PHP? Tadi saya sempat bilang sih untuk PHP versi 5,4 ke atas seingat saya itu emang udah nggak wajib, tapi kalau PHP kalian 5,4 ke bawah itu masih wajib. Tapi kalau PHP sekarang nih, ibaratnya sekarang kan udah PHP 8 nih, itu udah nggak wajib sama sekali. Ya, baik Pak, makasih. Oke ya, jadi saya akhirin pertemuan hari ini. Thank you semuanya. Thank you for today. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Oke Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke, iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih Pak. Terima kasih semua. Thank you Pak. Terima kasih, Pak. Thank you Pak. Jangan nyari sugar daddy, woi. Siapa yang nyari sugar daddy? Ini siapa kocak yang jedak jeduk? Itu yang jedak jeduk gedein harusnya tadi. Lebih keras. Bang. Gue berani tebak, lu semua kagak ada yang ngerti. Masih di record tuh. Oh, masih di record. Itu tolong yang jadi kuli, tolong dijelaskan. Pastikan tidak ada yang mau ngerti. Masih padel nih.